Apa sih? Apa sih? Rame terus. Diributkan hal yang sesuatu tidak perlu. Apa sih? Apa sih? Nama Najwa Shihab menjadi sorotan usai mendapat banyak komentar kurang menyenangkan di TikTok. Dalam postingan akun miliknya, Najwa mendapat berbagai komentar bullying bahkan sampai pelecehan verbal. Adanya berbagai komentar pelecehan verbal ini menuai perhatian dari netizen lainnya loh. Netizen menilai kalau pelecehan verbal tersebut sudah suatu hal yang keterlaluan. Akun Fufu Fafa komentari soal Najwa Shihab viral lagi. Netizen nyelutuk, Gibran login, Gibran masuk lagi. Enggak, tapi karena saking banyaknya semua tokoh dikomentari oleh Fufu Fafa, maka menjadi lengkap gitu. Mau ngomongin apa? Nih, muka lu jelek katanya. Kan ada yang gitu ya. Macam-macam lah. Dan termasuk ini, mungkin dulu juga ada pembahasan tentang ini, mirip-mirip dan sekarang terulang. Jurnalis Najwa Shihab sedang ramai disorot karena menjadi sasaran aksi perundungan melalui media sosial. Diduga imbas mengkritik Presiden RI yang menumpang alias nebeng pesawat TNI AU ke Solo, Jawa Tengah. Nggak jadi komersil. Iya, saya kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, mainnya emang mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul, ini mengantar langsung. Iya, tadinya kan mau naik pesawat komersil ya. Terkait itu, nama Shihab pun menjadi trending topik di platform X Indonesia. Bahkan macam-macam lah disebutnya ya. Ada disebut Sengkuning Yaman, budak Yaman, pulangkan dia ke Yaman. Jadi sudah tidak relevan lagi gitu. Di tengah nama Najwa Shihab yang sedang ramai menjadi omongan, komentar lawas akun Kaskus Fufu Fafa pun kembali diungkit oleh netizen. Akun X @deforestati pada Minggu kemarin turut membagikan ulang hasil tangkapan layar berisi komentar lawas akun Fufu Fafa tertanggal 2 Juli 2014. Sekarang 2024, 10 tahun yang lalu, masih relevan. Dalam unggahan itu, akun Fufu Fafa turut menyinggung nama Najwa Shihab dan pendukung Prabowo. Nah, ini ya tangkapan layarnya. Kalau gue jadi Najwa, gue tampolin satu-satu tuh orang-orangnya Prabowo. Berisik banget coy. Aduh. Kalau gue jadi Najwa, oke, ini barusan kita bacain ya. Pengunggah komentar akun Fufu Fafa pun turut mewanti-wanti siapa saja untuk tidak berinteraksi dengan akun-akun yang dianggap sebagai buzzer alias pendengung. Bahkan dia menyarankan agar para netizen langsung mereport atau memblokir jika menemukan akun yang dianggap buzzer tersebut. Kecuali saya. Kalau saya mempersilahkan, silakan. Kita tidak akan blok, kita tidak akan hapus. Silakan buzzer. Kasihan, Anda kan sudah dibayar. Silakan masuk ke video ini, silakan caci maki ya. Untuk kita tunjukkan bahwa kelakuan buzzer itu ya begitu. Dan kita tahu siapa yang pemberi ordernya. Kan itu yang terutama. Karena ramai, saya cuma mau ngingetin untuk langsung blok dan report. Oke, gitu ya. Dan sontak komentar lawas akun Fufu Fafa pun langsung ramai diramaikan oleh netizen. Bahkan ada yang menganggap pemilik akun yang belakangan menjadi kontroversial itu dianggap visioner. Benar-benar visioner. Terus Fufu Fafa jawab, saya aslinya dukun kan. Ya tentu ini candaan netizen ya. Selain itu, banyak juga netizen yang merasa setuju dengan komentar lawas akun Fufu Fafa itu. Baru kali ini setuju sama Fufu Fafa. Gue setuju katanya. Setelah komentar lawas itu kembali beredar, nama Gibran pun turut terseret. Bahkan ada yang mencolek namanya di akun X. Tapi sayangnya Gibran sekarang udah nggak pakai akun X ya. Sekarang beralih ke pakai Kaskus juga enggak gitu ya. Twitter juga mungkin jarang banget. Sekarang agak seringnya itu di Instagram. Mungkin pasukan lebih mudah dikerahkan di Instagram kali ya. Login Bang Gibran. Aduh, nih si Fufu Fafa kagak ada niatan buat up Twitter lagi kah? Ya karena nggak pernah lagi posting tuh.
Ya, diketahui akun Wafa sempat buat geger publik terkait komentar kontroversialnya, bahkan melontarkan hinaan kepada keluarga Prabowo dan keluarganya ya. Oke, ini sudah kita bahas berkali-kali. Maka menjadi sebuah peringatan bagi kita, termasuk kawan-kawan senior kemarin yang datang ke DPD, ke DPR, bahkan Refli Harun mengatakan, wah ini DPR ini makin sulit diakses rakyat katanya. Padahal DPR itu rumah rakyat. Tapi intinya mereka berharap untuk memakzulkan Gibran secepatnya karena banyak kasus, terutama kasus Fufu Fafa ini. Yang lainnya juga tentu harus diusut, gitu ya. Nah, bicara mental Fufu Fafa, maka kita makin melihat hari ini di mana-mana mental Fufu Fafa ini sudah masuk ke semua lini. Bahkan tentu kalau kita bicara institusi tidak elok, tidak tepat ya, tapi kita bicara orangnya, kita bicara oknumnya. Oknum-oknum makin banyak. Kan kita bingung kalau oknum makin banyak, kayaknya bukan oknum lagi itu ya, sudah sistemik itu. Yang namanya masih pakai aset negara, kita sebagai warga masyarakat sipil itu kan berhak untuk mengkritiknya, gitu ya. Ini terlepas dari ya jasa beliau yang telah mengabdi selama 1 dekade di negeri kita tercinta ini ya. Ini nggak mempermasalahkan itu. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah buzzernya. Kenapa? Karena dikritik bukannya balas kritik, malah bakar buku yang mengkritik gitu loh. Ya, karena buku itu teman-teman bukan hanya sekedar kertas dan tinta tulisan, melainkan ada value intelektual si penulisnya gitu ya. Karena kita tahu penulisnya itu bukan orang bodoh kayak kita gini ya kan. Dia tuh pinter gitu loh. Dan aku rasa masih mending dia tuh ya. Kalau misalnya Bung Rocky Gerung, wah lebih parah dia mengkritiknya. Kurasa bukan bukunya, orangnya dibakar rasanya. Disebut budak Yaman, sengkuni Yaman dan sebagainya. Disuruh balik ke Yaman. Padahal dia orang Indonesia asli. Yang nyuruh balik ke Yamannya bisa jadi bukan orang Indonesia asli. Atau malah bisa jadi bukan orang gitu. Apa? Ya robot. Buzzer maksudnya. Yang dikendalikan untuk menyerang orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Ya kemarin yang jadi puncak dari Najwa Shihab ketika dia bilang Jokowi akhirnya nebeng ke kapal TNI AU. Wah itu diserang. Loh, TNI AU ini fasilitas. Iya. Tapi kan konteksnya Najwa bilang itu bahwa sebelumnya dia mau naik pesawat komersil. Bahkan dari bocor halus kita dapat info sudah di booking itu ya. Nggak satu pesawat, tapi satu bagian lah. Mungkin sekitar berapa puluh orang mungkin, atau 100 misalkan. Nah, ini yang nggak jadi, jadinya nebeng ke pesawat TNI AU. Kata nebeng, kemudian di perspektif menjadi sesuatu yang tidak tepat. Tapi kalau untuk Kaisang, tepat. Gitu ya, Zer ya. Fix. Serangan untuk mematikan karakter Najwa Shihab ini sudah dimulai pasca peringatan darurat. Kita tahu ya, peringatan darurat itu mulai muncul dari akunnya Najwa Shihab. Yang kemudian itu menggaung kemana-mana menjadi trending dunia. Bisa dilihat sendiri bagaimana isi komentar di TikToknya beliau selama kurang lebih 2 bulan ini. Selain dihujani ujaran rasis, bayangin Mbak Nana juga sampai dilecehin. Ini orang-orang yang kritis ya. Ngeri nggak ya? Emang kamu siapa? Yang kamu lakukan untuk Indonesia setelah apa ini yang bacanya? Sebentar. Selain memecah belah apa? Jadi Najwa Shihab disebut memecah belah padahal dia sedang menunjukkan kritiknya. Padahal kritik itu obat. Pemberi obat disebut pemecah belah. Kalau presiden emang pantas dapat fasilitas. Kalau lu sama para budak Yaman, nah ini para budak Yaman itu baru namanya nebeng. Udah keriput. Nah ini udah personal ini ya. Kita lihat lagi. Oh ini sih nggak kebaca. Tapi isinya kurang lebih begitulah. Disebut sengkuni Yaman. Ya. Boykot Najwa Shihab, si provokator. Nah ini kurang lebih banyak lah yang masuk ke channel kita juga begitu. Ini channel provokator. Justru ini adalah channel pembangkitan kesadaran rakyat.
Kalau enggak dibodohi terus kita sama kekuasaan. Najwa provokator, usir dari Indonesia, pulangkan ke Yaman. Lihat, rasis ini. Kita nggak ngerti apa isi pikirannya. Tapi mungkin memang kemudian juga harus kita maklumi dalam konteks komen-komennya ini, karena mereka bukan orang. Mereka adalah sistem atau robot gitu, yang kemudian digerakkan untuk menyerang para orang-orang yang kritis. Kan begitu. Betul kata Opung. Nana, apa kontribusimu untuk negara, katanya. Semua menyerang. Kita menjadi khawatir dengan cara yang berbeda. Ini kita akan kembali ke eranya Orde Baru, di mana terjadi pembungkaman ekspresi rakyat. Sahabat Ecet yang sudah subscribe channel ini agak lama pasti tahu pembuka video kita ya. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Karena upaya-upaya itu hari ini nampak. Kita berharap ini bukan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ya, bukan dilakukan oleh timnya Prabowo, tapi dilakukan oleh tim Fufu Fafa. Jadi Fufu Fafa dan kroninya ini harus segera disikat ini, agar tidak mengganggu niat baik Prabowo mensejahterakan rakyat Indonesia. Terorisme itu teman-teman dari kata teror ditambah akhiran isme. Terorisme menurut KBBI itu artinya usaha kengerian yang diciptakan oleh seseorang. Tetapi terorisme ini bisa kita telaah lebih lanjut melalui penelitian yang mengedepankan 4 aspek utama, yaitu fungsional, futuristik, faktual, dan fasih. Disingkat Fufu Fafa.